Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Santri Klompen Channel. Saudara Muslim yang dicintai Allah, dalam kesempatan kali ini kami akan mengulas rahasia huruf hijaiyah yang ketiga, yaitu huruf ta. Huruf ta berasal dari huruf alif yang direbahkan, lantas di atasnya diberikan dua titik yang menyimpan makna bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur siang dan malam, terang dan gelap, kebaikan dan keburukan, sebagai sifat alamiah seorang manusia. Selain makna tersebut, ta dalam kaidah bahasa Arab juga digunakan sebagai kata ganti orang kedua yang disebut mukhatab. Ini menunjukkan bahwa ta adalah manusia yang masih awam, manusia yang masih jauh dari Tuhannya. Untuk itu, kemudian ta berkontemplasi hingga memunculkan makna taubah. Karenanya, ta harus mampu menjadi tak kosam. Artinya, setelah manusia menyadari bahwa dirinya masih jauh dengan Tuhan, maka ia mulai perlahan-lahan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jalan bertaubat. Dan taubat ini harus dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh dan bersumpah tidak akan mengulangi dosa yang telah dilakukannya. Tak mukhatab juga dapat diartikan bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena huruf ta bisa dikatakan mukhatab manakala ia membutuhkan orang kedua atau lebih. Dengan kata lain, seseorang akan dihormati jika ia menghormati orang lain. Dalam kalimat bijak biasa disebut memanusiakan manusia. Selanjutnya, dua titik di atas huruf ta bisa juga memiliki makna bahwa semua makhluk di dunia ini, khususnya manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berpasang-pasangan, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Yasin ayat 36 yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Memanglah benar, huruf hijaiyah ta dan huruf ya sama-sama mempunyai dua titik. Namun, perbedaannya tampak pada posisi atau letak penempatannya. Dua titik pada huruf ta berada di posisi atas, sedangkan huruf ya terletak di posisi bawah. Perbedaan letak titik tersebut mengisyaratkan titik pada huruf ta menandakan bahwa aku tidak melihat sesuatu sebelumnya kecuali melihat Allah di sana. Hal ini karena titik di atas adalah wujud perjanjian dan penyaksian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Sedangkan posisi titik di bawah pada huruf ya mengisyaratkan bahwa aku tidak melihat sesuatu setelahnya kecuali melihat Allah di sana. Hal ini merupakan kesaksian sebagaimana yang tersirat pada dua kalimat syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Kembali bersama kami, Santri Klompen Channel. Saudara Muslim yang dicintai Allah, dalam kesempatan kali ini kami akan mengulas
rahasia huruf hijaiyah yang keempat, yaitu huruf sa. Sebagaimana kita ketahui bersama, semua huruf hijaiyah adalah berasal dari huruf alif. Lantas ada yang dibengkokkan, direbahkan, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan huruf sa. Huruf sa berasal dari huruf alif yang direbahkan, kemudian di atasnya dibubui titik 3. Hal ini menunjukkan arti yang dimaksudkan bahwa semua yang ada di dunia ini berawal dari alif, yakni berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa adalah makhluk yang menjadi manifestasi Allah di dunia, dan 3 titik adalah wujud dari keberagaman yang menjadi sunatullah di dunia. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, Allah telah menciptakan manusia dari seseorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan beragam suku bangsa supaya dapat saling mengenal. Maka dapat dikatakan bahwa keberagaman ini merupakan salah satu sunatullah yang tetap dan tidak berubah. Karena sifat yang prinsip ini, maka tugas kita bukanlah untuk menyatukan keberagaman itu. Sebab jika kita satukan, maka tidak ada lagi keindahan manusia, seperti halnya keindahan 3 titik yang ada pada huruf ta. Dan jika 3 titik itu disatukan, maka sudah pasti bukan lagi menjadi huruf sa, melainkan akan menjadi huruf hijaiyah lain dengan makna yang lain pula. Pemirsa yang budiman, menurut Syekh Mustafa Al-Bakri dalam kitab Jawami Kalam Asyufiyah menerangkan bahwa huruf sa juga mengandung makna sabata yang bisa juga bermakna sabit atau sabar. Maksud dari makna sabata adalah kontinu atau istiqomah. Sa adalah orang yang bisa beristiqomah, dan orang yang istiqomah akan mampu mengenali dirinya sendiri. Selanjutnya, orang yang bisa mengenal dirinya sendiri, maka ia akan bisa mengenali Tuhannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Kemudian maksud dari makna sabit dan sabar adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia di dunia yang meliputi jodoh, rizki, dan kematian. Dan untuk dapat menerima ketetapan itu, seseorang harus menjadi pribadi yang qanaah, karena pada hakikatnya seberapapun besar usaha atau upaya manusia tidak akan bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang ketiga terkandung dalam huruf sa adalah staubul fitri atau pakaian kesucian. Maksud dari makna ini adalah semua manusia tercipta di dunia ini sama-sama mempunyai fitrah dalam dirinya. Namun banyak pula manusia yang tidak menyadarinya, dikarenakan hati dan pikiran mereka sudah tertutup oleh gemerlapnya dunia. Maka jangan heran jika antara manusia satu dengan yang lainnya memiliki derajat yang berbeda, sebab manusia bisa menjadi lebih baik dari malaikat dan bisa lebih buruk dari iblis yang terkutuk. Selanjutnya, titik 3 pada huruf sa menunjukkan makna salasa ijtinabat, yaitu 3 perkara yang harus dijauhi oleh para salik, orang yang menempuh jalan menuju Allah. 3 perkara dimaksud adalah: pertama, su'ul adab, yakni seorang salik harus mampu menghilangkan
tata krama atau perilaku yang tidak baik. Kedua, jiratul ghadab, yakni seorang salik harus bisa menahan diri agar tidak mudah marah, karena amarah hanya akan mengotori suasana hati. Ketiga, arya, seorang salik harus bisa menata niat, sehingga apa yang ia lakukan semata-mata hanya karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, dihormati, diakui, dan seterusnya. Syekh Mustafa Al-Bakri juga mengatakan bahwa 3 titik pada huruf fa adalah sulasul laili, yakni menunjukkan waktu yang tepat bagi manusia untuk bermunajat, berkomunikasi, bermesraan dengan Sang Khalik. Karena sebagian besar ulama mengatakan pada waktu tersebut seseorang bisa menyatu dengan alam dalam keheningan malam yang penuh pancaran energi, sehingga sangat baik untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Demikianlah pemirsa, sedikit ulasan yang dapat kami sajikan tentang rahasia huruf hijaiyah. Kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.